Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Diva Aji Maharani, Hesti Dwi Indarsih, dan Nur Latifah. Di sini kami akan membahas materi tentang konsep paradigma filsafat kuno. Yang pertama, pengertian filsafat kuno. Periode Yunani kuno ini lazim disebut periode filsafat alam karena pada periode ini ditandai dengan munculnya para ahli pikir alam, di mana arah dan perhatian pemikirannya itu kepada apa yang diamati di sekitarnya dan tidak berdasarkan pada mitos para pemikir filsafat Yunani. Yang pertama, yang berasal dari Miletos, sebuah kota perantauan Yunani yang terletak di pesisir Asia Kecil. Al-Farabi itu seorang filosof muslim terbesar sebelum Ibnu Sirna. Ia pernah berkata, filsafat ialah ilmu tentang alam yang mawjud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Adapun seorang filosof muslim lainnya, yaitu Ibnu Rushd. Ia berpendapat bahwa filsafat atau hikmah merupakan pengetahuan otonom yang perlu dikaji oleh manusia karena dia dikaruniai akal. Al-Quran filsafat mewajibkan manusia berfilsafat untuk menambah dan memperkuat keimanan kepada Tuhan. Sejarah filsafat kuno. Lahirnya filsafat Yunani diperkirakan pada abad ke-6 sebelum Masehi. Orang Yunani yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi mempunyai sistem kepercayaan bahwa segala sesuatunya harus diterima sebagai sesuatu yang bersumber pada mitos atau dongeng-dongeng. Nah, artinya, suatu kebenaran lewat akal pikir atau logis itu tidak berlaku. Yang berlaku hanya suatu kebenaran yang bersumber pada mitos atau dongeng-dongeng. Setelah abad ke-6 sebelum Masehi, muncul sejumlah ahli fikir yang menentang adanya mitos. Mereka menginginkan adanya pertanyaan tentang isi alam semesta ini. Jawabannya dapat diterima akal rasional. Keadaan yang demikian ini sebagai suatu kebangkitan pemikiran untuk menggunakan akal pikiran dan meninggalkan hal-hal yang sifatnya mitologi. Upaya para ahli fikir untuk mengarahkan kepada suatu kebebasan berpikir. Ini kemudian banyak orang mencoba membuat konsep yang dilandasi kekuatan akal pikir secara murni. Maka timbullah peristiwa ajaib, yaitu The Greek Miracle, yang artinya dapat dijadikan sebagai landasan peradaban dunia. Metode filsafat kuno. Para ahli pikir filosof dalam melaksanakan pekerjaannya tidak berbeda dengan cara bekerjanya sebuah pabrik. Bekerjanya seorang ahli pikir atau filosof adalah berpikir, yaitu mengadakan kegiatan kefilosofian, sedangkan bekerjanya sebuah pabrik yaitu menghasilkan proses produksi. Nah, dalam bidang filosofi ini terdapat 3 metode. Saya ingin menjelaskan metode itu artinya menuju melalui cara, jalan, metode kertas, dan sering diartikan sebagai jalan berpikir dalam bidang ilmuwan. Nah, kembali lagi kepada metode filsafat itu ada 3. Yang pertama, metode kritis, yaitu dengan menganalisis istilah dan pendapat dengan mengajukan pertanyaan secara terus-menerus sampai hakikat ditanyakan. Yang kedua itu metode intuitif, yaitu dengan melakukan introspeksi intuitif dengan memakai simbol-simbol. Yang ketiga atau yang terakhir, metode analisis abstraksi, yaitu dengan jalan memisah-misahkan atau menganalisis di dalam angan-angan atau di dalam pikiran hingga sampai pada ditemukannya jawabannya. Tokoh filsafat Yunani kuno serta pemikirannya. Tokoh filosofis Yunani kuno yang memberikan dampak peradaban pada dunia banyak ditemui di beberapa sumber. Tetapi yang akan kami bahas di sini hanya ada 6 tokoh populer dengan pemikirannya. Yang ke-1 ada Socrates, itu orang yang sangat terpelajar dan intelektual yang tinggi sehingga ia dikenal berkat ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan yang sangat tinggi. Metode yang dikembangkan Socrates ialah metode dialektika. Tema pokok metode filsafat Socrates selalu berhubungan dengan etika. Kedua ada Plato. Ajaran filsafat Plato berkonsep ide dan buku yang pernah ditulisnya berjudul
Republika. Ajaran Plato tentang Tuhan yakni bahwasanya Tuhan bagi seorang Plato dipahami sebagai jiwa alam semesta, yang artinya adalah ajaran Tuhan sebagai sumber utama dari semua gerakan yang terjadi dalam alam semesta beserta isinya. Plato berpendapat bahwa manusia berada di dalam dua dunia, yaitu dunia pengalaman yang bersifat tidak tetap, bermacam-macam, dan berubah. Yang ketiga ada Aristoteles. Filsafat ilmu ini merupakan ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya. Ada metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Yang keempat ada Thales, merupakan ahli matematika dan astronomi. Thales dengan ilmu pengetahuannya tentang terjadinya gerhana dengan menghitung ketinggian piramida dengan menghitung bayangannya. Selain ahli matematika dan astronomi, Thales juga merupakan politikus, ahli geometri dan filsafat. Thales juga mengembangkan ilmu matematika dan astronomi dengan menjelaskan pendapatnya bahwa bulan bersinar karena memantulkan cahaya matahari. Orang Yunani sangat mengutamakan berpikir mitologis atau legenda. Berbeda dengan Thales, merupakan ahli pertama. Yang kelima ada Anaximandros. Anaximandros adalah seorang filsuf dari mazhab Miletos dan merupakan murid dari Thales. Ia adalah ilmuwan pertama yang tidak menggunakan tulisan berhuruf prosa. Ia juga merupakan filsuf yang berjasa dalam bidang astronomi dan geografi. Selain itu juga Anaximandros adalah orang pertama yang menciptakan suatu traktat dalam kesastraan Yunani. Yang keenam ada Anaximenes. Anaximenes merupakan seorang filsuf yang berasal dari polis Miletos, sama dengan Thales dan Anaximandros. Anaximenes ini usianya lebih muda dari Anaximandros. Ia hidup sezaman dengan kedua filsuf tersebut. Ia sering pelajari tentang filsafat alam, yaitu suatu yang terjadi prinsip dasar. Anaximenes juga mengemukakan pendapatnya bahwa bahan alam terbentuk dari udara.